Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Al-Murroz Ghazali. Saya dari kelas K. Pada malam hari ini saya ingin berpidato tentang pergaulan bebas di kalangan remaja. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Berbicara mengenai remaja dalam masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali pula maupun membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anaknya dengan sepenuhnya, dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil orang tua masih dapat mengawasi kita sepenuhnya. Akan tetapi semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita semakin lebih luas dan semakin berwawasan. Baik itu dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan bermain, apalagi ketika kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada dasarnya itu merupakan ciri-ciri khas dari remaja yang hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hakikat itu, remaja tidak sampai dengan saat ini. Apalagi jika sudah memiliki rasa ketertarikan, muncul hawa nafsu seksual, hal itu mungkin bisa mendapatkan pahala jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah. Tetapi akan menjadi mara bahaya jika dilakukan sebelum waktunya. Apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perbuatan yang melanggar norma tersebut, seperti dengan disaranai tempat untuk berjudi, berzina, minuman keras, dan menarkoba. Karena remaja saat ini sangat rentan sekali dengan meniru perbuatan tersebut, padahal mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut berakibat buruk bagi mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarah pada hal-hal positif, dan kita harus menjadi perilaku yang baik seperti menjauhi teman yang membawa dampak negatif, tidak meminum alkohol, tidak merokok, dan tidak menggunakan obat-obat terlarang. Hal itu dapat menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang terhormat, pergaulan saat ini cenderung menuju pada pergaulan bebas, di mana yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal negatif seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta pengguna obat-obatan terlarang. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya Islam telah mengatur etika pergaulan bagi remaja. Perilaku tersebut merupakan batas-batas yang dilandasi nilai-nilai agama.
Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dan pandangan Islam untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara mengenai pergaulan bebas, tidaklah cukup jika kita hanya membahas mengenai seks, karena ruang lingkup menyimpangan yang terjadi di dalam pergaulan bebas sangat luas. Contohnya, banyaknya remaja masa kini yang mengikuti teman-teman yang menjadi anak jalanan atau yang bisa disebut dengan anak pang. Hal ini jika merupakan pergaulan bebas yang sangat berbahaya, karena jika seorang remaja sudah menjadi anak jalanan, maka penyimpangan yang mereka lakukan akan bertambah luas. Mereka bisa saja untuk mulai mencoba minuman keras, merokok, narkoba, bahkan tawuran yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya. Tentulah hal tersebut sangatlah miris untuk dilihat. Mereka hanya merugikan dirinya sendiri dan mempermalukan nama keluarganya. Tentulah peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga anaknya. Bagaimana caranya? Mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tidak mau kalah, internet pun juga ikut andil dalam pengaruh pergaulan bebas. Internet menjadi pengaruh terbesar dalam pergaulan bebas di kalangan remaja. Anak yang masih dalam tahap tumbuh menjadi seorang remaja pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar. Mereka bisa saja membuka situs terlarang ataupun melihat video yang seharusnya tidak mereka lihat, sehingga menimbulkan rasa keinginan untuk coba yang menyebabkan mereka terjerumus dalam perilaku yang menyimpang. Sebenarnya tidak ada yang salah mengenai internet jikalau kita menggunakannya dengan bijak. Tapi alangkah baiknya dalam penggunaan internet, terutama saat anak mulai menginjak remaja, sebaiknya anak dibimbing untuk diawasi dalam menggunakan agar tidak sampai mengakses konten negatif yang dapat mempengaruhi mereka untuk terjerumus ke dalam lembah hitam pergaulan bebas. Hadirin yang terhormat, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka akan menjadi pemimpin bagi bangsa. Apa jadinya kalau para remaja tersebut terjerumus ke pergaulan bebas dan merusak masa depannya? Maka dengan otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk pemimpin mereka di masa depan. Sebagai generasi muda, kita sangat diperlukan dalam pembangunan menuju Indonesia yang lebih maju. Tidak ada gunanya kita melakukan hal yang tidak baik tersebut. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kebaikan, tapi hanya memberikan malapetaka bagi kita dan bagi diri kita sendiri. Marilah kita menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai generasi muda, membangun negara yang lebih baik. Sebagai orang yang beragama, kita harus menjauh segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita. Dengan membatasi pergaulan kita, bagaimana semestinya kita dalam bergaul, serta etika pergaulan yang harus selalu kita jaga. Pergaulan harus dapat kita batasi agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar untuk diri kita. Jangan memberikan diri kita larut dalam hal yang menyimpang. Mari terus membuka mata hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita lakukan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf.
Atas perhatian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.